Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jurusan multimedia. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat untuk calon taruna-taruni yang telah masuk di SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Khususnya calon taruna-taruni yang masuk di jurusan multimedia. Oke, tidak perlu panjang lebar. Kali ini saya akan memperkenalkan guru-guru yang ada di jurusan multimedia, yang mana saya akan memperkenalkan Kepala Jurusan Multimedia, yaitu Henry Akmal ST, dan saya pribadi Sony Ilham, Sarjana Komputer. Yang ketiga Junior Lukman Nurrohim, SIKOM. Yang keempat Erwin Subhi, Sarjana Komputer. Yang kelima Mulyadi, Sarjana Komputer. Yang keenam Ivan Nugroho, SPD. Yang ketujuh Aji Subekti, MPD. Yang kedelapan Ilmar Aulia, Sarjana Komputer. Yang kesembilan Bagus Ilyas Ramadan, Sarjana Komputer. Nah, di jurusan multimedia ini, yang mana kalian harus bisa memahami apa itu multimedia. Multimedia adalah sarana atau media melalui pengguna komputer dalam menggabungkan dan menyajikan suara, teks, animasi, audio, dan video dengan alat bantu koneksi sehingga pengguna dapat bernavigasi, berimajinasi, kreatif, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Maka dari itu, untuk kalian yang masuk di jurusan multimedia, di sini diutamakan buat kalian yaitu harus benar-benar bisa berkreativitas dan juga berimajinasi, yang mana kreativitas akan bisa menimbulkan hasil-hasil dari keterampilan yang bisa kalian buat di multimedia ini. Di jurusan multimedia, yang mana di sini kalian bisa mempelajari pelajaran yang pertama, instalasi sistem operasi dasar. Yang kedua, pengenalan dan perakitan PC. Yang ketiga, pemrograman dasar. Keempat, dasar-dasar multimedia. Kelima, etimologi multimedia. Keenam, desain grafik. Ketujuh, desain grafis percetakan. 8, alir produksi multimedia. 9, desain animasi. 10, pembuatan storyboard. 11, belajar animasi dasar. 12, seni grafis dan gambar 2 dimensi. 13, stop motion. 14, fotografi dan teknik pengambilan gambar video. 19, video syuting. 20, audio dan video editing. 21, efek khusus dalam pembuatan video atau film. 13, proposal pembuatan produk. 13, final project untuk produk multimedia. Nah, itu pelajaran yang akan kalian pelajari. Ya, jadi di sini
untuk pelajaran jurusan multimedia ini lebih banyak pada penggunaan aplikasi multimedia yang mana kalian bisa membuat gambar, bisa membuat animasi, dan juga bisa membuat sebuah film. Jadi lebih kepada pekerjaan di dalam ruang atau pekerjaan kantor. Nah, di jurusan multimedia menjadi salah satu jurusan yang menjanjikan masa depan. Dan multimedia telah masuk dalam daftar perangkat kinerja yang membutuhkan banyak tenaga ahli. Jadi buat kalian jangan takut, ya kan? Kalau kalian masuk jurusan multimedia, setelah kalian lulus dari SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang ini, kalian mau kemana? Bingung, ragu, ya kan? Nah, itu nggak perlu khawatir, ya. Jadi di multimedia ini memang sangat dibutuhkan tenaga ahli, ya, yang dapat mengembangkan perangkat di bidang multimedia, ya. Yang mana terkadang mungkin ya kalian bertanya-tanya, sekiranya kalau kita masuk jurusan di multimedia ini, setelah kita lulus dari SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang ini, kira-kira pekerjaannya apa sih? Nah, terkadang banyak seperti itu, ya. Bingung kalau kita masuk jurusan multimedia pekerjaannya apa sih? Nah, di sini akan dijelaskan bahwa jika kalian masuk di jurusan multimedia, setelah lulus dari sini SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang, maka kalian bisa bekerja di bidang multimedia, yaitu sebagai pertama animator. Ya, apa sih animator itu? Animator itu seorang yang membuat sebuah animasi atau tokoh-tokoh game. Nah, itu lebih seru tuh, ya kan? Apalagi sekarang dunia games sedang booming. Nah, jadi kalian bisa tuh menjadi seorang animator, pembuat animasi, dan juga pembuat tokoh game. Yang kedua, yaitu kalian bisa bekerja sebagai desain grafis atau desainer. Nah, kalau kalian bekerja di bidang desain grafis atau desainer, yang mana kalian di sini bisa membuat sebuah gambar atau media promosi produksi, dan juga bisa membuat tata ruang untuk bidang entertainment dan juga event organizer. Nah, tuh ya. Jadi kalau kalian bekerja di bagian desain grafis, kalian bisa menggambar. Ya, bagi yang suka menggambar nih, ya biasanya kalau menggambarnya di kertas, tapi kali ini kalian menggambar di komputer dengan menggunakan aplikasi desain. Ya, yang mana gambar ini bisa dijadikan media promosi ataupun tata ruang untuk entertainment. Yang ketiga, bidang pekerjaan yang paling diminati yaitu video editor, ya, speech editor, dan audio editing. Nah, kalau ini yang mana kalian akan bekerja sebagai editing video, memberikan efek-efek untuk video, lalu memberikan efek-efek suara untuk video, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya berkecimpung di dalam sebuah perfilman. Ya. Selanjutnya, video syuting atau fotografer. Nah, untuk pekerjaan ini biasanya banyak sekali di bidang perfilman, yaitu sebagai kameramen, mengambil gambar, ya, atau sebagai fotografer, ya. Biasanya itu digunakan untuk pembuatan film atau mendokumentasikan foto-foto yang diambil. Berikutnya sebagai webmaster. Nah, kalau kalian sudah mengenal
ya. Eh, Pemrograman dasar, nah biasanya kalian bisa bekerja sebagai webmaster, yaitu mengelola website dan juga server secara online. Nah, berikutnya, kalau misalkan sekiranya ada ilmu yang bisa kalian dapat di bidang multimedia ini, kalian juga bisa bekerja di kantor, ya. Yang mana di sini kalian bisa menguasai office komputer. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan di bidang multimedia. Jadi kalau misalkan kalian lulus dari sini, kalian nggak usah bingung, ya. Kalian sudah tahu bidang apa atau pekerjaan apa yang sesuai di bidang multimedia. Tapi jika misalkan kalian lulus dari sini ingin melanjutkan kuliah, nah di sini juga bisa atau memperdalam ilmu kalian di bidang multimedia, kalian bisa masuk nih universitas-universitas ternama yang ada di Indonesia untuk bidang multimedia. Yang pertama nih Universitas Multimedia Nusantara (UMN). Nah, ini sudah sangat terkenal di Tangerang, yang mana lulusan-lulusan UMN ini banyak bekerja di bidang tersebut, dan juga banyak juga yang bekerja di televisi-televisi di Indonesia. Yang kedua, Institut Teknologi 10 November (ITS). Ya. Yang ketiga, Universitas Widyatama. Keempat, Universitas ISI Yogyakarta. Yang kelima, Universitas Komputer Indonesia atau Unikom Bandung. Nah, jadi kalau kalian sudah lulus di SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang ini, kalau kalian ingin melanjutkan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau ke universitas, kalian bisa masuk ke universitas bidang multimedia yang tadi Bapak sebutkan, ya. Jadi kalian tidak perlu ragu lagi, ya, untuk jurusan multimedia. Buat kalian yang sudah masuk di bidang multimedia ini, diharapkan belajar lebih rajin, ya, yang mana nanti setelah lulus dari sini kalian bisa bekerja sesuai dengan bidang di multimedia. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan